Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar jarak jauh. Semoga di pagi hari ini kita tetap semangat dan sehat selalu. Bagaimana kabarnya sekalian? Oke, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Pak Andi akan melanjutkan apa yang telah kami sampaikan kemarin waktu Zoom, bahwa hari ini adalah tanggal 16 September 2021 diperingati sebagai Hari Ozon Internasional. Insya Allah kami akan menyampaikan agar kita semua mengetahui bagaimana besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menjadikan 7 langit dengan berlapis-lapis. Anak-anak sekalian, Allah menunjukkan kepada kita bahwa langit yang ada di hamparan kita ini itu berlapis-lapis, dan kita tidak tahu di mana batasan-batasan lapisan-lapisan langit itu. Maka sesungguhnya Allah sudah menunjukkan ada lapisan-lapisan langit itu. Maka marilah kita senantiasa untuk belajar, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa mengenal apa itu peringatan Hari Ozon Internasional, sehingga kalian bisa lebih mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan senantiasa peduli dengan lingkungannya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah telah menciptakan tata surya beserta seluruh isinya. Ada matahari, bintang, planet, meteor, dan lain sebagainya. Ya, ini masih sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, kita berada di tata surya ini terdiri dari ada matahari, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan ini masih ada sabuk asteroid, ya, luar biasa. Jadi ketika kita belajar lebih jauh, langit kita itu diantaranya ada seperti ini, dan masih banyak yang lainnya. Oke, Bumi kita adalah planet yang ada di tata surya yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi ini adalah salah satu dari sekian banyak planet yang ada di dalam tata surya kita. Oke, ya. Nah, ternyata di bumi ini dilapisi oleh udara, oleh atmosfer, ya. Langit yang menyelimuti bumi itu terdiri dari beberapa lapisan. Ya, misal bumi yang kita tempati ini nanti kita naik lagi 10 km, itu ada lapisan troposfer. Ya, biar kita tahu, nanti kamu lanjutkan sekolah SMP, SMA akan diajarkan itu, ya, biar kita tahu. Terus naik lagi ada stratosfer, naik lagi ada mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Di luarnya itu adalah sudah luar angkasa luar, ya, banyak tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Bagaimana sekarang keadaan di lapisan atmosfer itu? Ya, kita sekarang ini berada di bumi itu di dalam lapisan troposfer. Ya, kita naik pesawat terbang itu masih di dalam troposfer. Ya, naik lagi stratosfer itu nanti ada benda-benda angkasa, ya, dan lain sebagainya. Nah, matahari kita itu menyinari cahayanya itu
manfaatnya banyak sekali. Tapi demikian kita harus tahu ada sinar matahari itu jika mengenai kita langsung juga berbahaya. Ya, ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C. Nah, ini. Nah, sinar matahari ini cahayanya masuk ke bumi, ya, masih mendapatkan pengamanannya. Ya. Jadi dari lapisan yang tadi itu ada pengamannya, yang diantara adalah ozon. Ya. Jadi ozon ini sebagai pengaman kita. Ya. Apa fungsinya ozon? Ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan sinar ultraviolet B yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Maka keberadaan ozon sangat penting sebagai pelapisan di bumi kita ini. Kegunaan ozon apa? Oh, alhamdulillah. Kegunaan ozon ini untuk mengatur jumlah sinar ultraviolet yang masuk ke bumi, melindungi bumi agar sinar ultraviolet tidak langsung mengenai permukaan bumi dan mampu menyerap sinar ultraviolet serta menjaga suhu bumi agar tetap stabil, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, dijaga itu stabil. Yang kelima, melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Jadi banyak sekali manfaatnya. Agar kita bisa tenang hidup di bumi ini, ada pelindungnya sehingga kita aman. Ya. Aktivitas penyebab menipisnya ozon. Karena tadi saya sampaikan ozon ini sangat bermanfaat, ternyata ada kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan menipisnya ozon. Di antara yang pertama adalah penggunaan kendaraan bermotor yang terlalu banyak. Kita lihat di jalan itu ada kemacetan, ya. Wah, kendaraan yang luar biasa padat, mengeluarkan asap. Nah, ini menyebabkan menipisnya ozon. Yang kedua, terjadinya penggundulan hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia, ya, digundul, dirusak, ditebangi. Ya, ini akhirnya lingkungan jadi rusak. Banyaknya asap pabrik, asap-asap pabrik ini membuat semakin panas. Dan yang keempat, nah ini, ya, apa penyebab lapisan ozon menipis? Di antaranya adalah kita sering menggunakan AC. Di rumah kita ada AC, ada hair dryer secara berlebihan. Ini juga mengurangi lapisan ozon tadi. Sehingga yang terakhir menyebabkan terjadinya efek rumah kaca atau pemanasan global. Jadi bumi semakin panas karena kita tidak benar di dalam melestarikannya. Wah, bahaya menipisnya ozon, kehidupan bumi akan kritis. Ya, semakin panas, banjir dan sebagainya. Wah, ini, ya, kalau sudah ada di hutan yang sudah ditebangi akan banjir, menggenangi rumah-rumah, pemukiman, banjir. Ya, hutan yang gundul ditebangi, seharusnya hutannya itu hijau, tapi karena ditebangi rusak semua sudah. Yang hijaunya berkurang menjadi lahan yang kering, tandus. Ya. Nah, akibatnya penghuni hutan jadi korban. Binatang-binatang yang biasanya tinggal di sana, hidup di sana dengan tenang, akhirnya mati, kelaparan, lingkungannya airnya tidak ada, hutannya sudah ditebangi, dan lain sebagainya. Sehingga kita diingatkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Manusia yang diberi ilmu seharusnya bisa tahu bagaimana bumi tempat kita ini tidak rusak, tapi ternyata masih banyak yang melakukan pengrusakan. Ya. Maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan menanam, menyirami setetes air yang sangat berharga. Itu bisa menumbuhkan tanaman, tanah-tanah yang kering menjadi subur kembali. Biasakan untuk selalu menjaga lingkungan. Nah, sekarang ini sudah mulai musim hujan. Wah, ternyata saat hujan ada petir, suaranya menggelegar keras sekali. Dan ternyata Allah sudah mengingatkan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabal thaqos wa yumsikus sahabal thaqal. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan kekuatan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Jadi terjadinya kilat ini ada manfaatnya, juga dengan ada bahayanya. Maka kita terus belajar untuk bisa mencari, menemukan apa manfaatnya itu. Ternyata sekalian, manfaat petir yang itu disamping bukan listrik yang luar biasa besarnya, saat petir menyambar, panasnya mampu memisahkan molekul-molekul oksigen dan juga nitrogen di atmosfer. Sebagian berubah menjadi nitrogen oksida, dan sebagian lagi membentuk zat bernama O3 atau yang kita kenal sebagai ozon. Jadi setiap terjadi petir, saat itu juga ozon dibentuk di atmosfer bumi. Jadi hari ini kita sekarang memperingati hari ozon, maka perhatikan lingkungan kita, senantiasa menanam, mengurangi pembakaran akibat sampah yang dibakar, asap kendaraan, penggunaan AC berlebihan, sehingga kita semakin tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa belajar dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ada sekalian peringatan Hari Ozon Internasional, dan tugasnya coba kalian nanti bisa melihat matahari saat terbit, saat di tengah, dan saat terbenam, dan bagaimana rasa panasnya. Yang kedua, coba kalian mendata peralatan di rumah, seperti apakah ada AC, lemari es, botol parfum, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ayo menanam peduli keasrian lingkungan kita. Terima kasih. Jaga kelestarian alam kita, jadilah pelajar yang peduli lingkungan. Mari bersyukur atas karunia Allah, beramal soleh dengan peduli lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.